Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu Profesor Dr. Indri Anawati Usman SE MSc. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman S3 seperjuangan. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait artikel yang berjudul Everyone is Philosopher. Diawali dengan tokoh Antonio Gramsci mengatakan bahwa filsafat ada di mana-mana dan setiap orang adalah filsuf. Meski dengan caranya sendiri dan tanpa disadari, karena bahkan dalam manifestasi sekecil apapun dari aktivitas intelektual apapun dalam bahasa terkandung sebuah konsepsi spesifik tentang dunia. Dalam buku Filosofi Teras yang pernah saya baca, buku ini membahas tentang tantangan yang dihadapi manusia, cara memahami dunia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Henry Manfred tahun 2016 mengatakan bahwa filsafat mengajarkan untuk memperbaiki pola pikir yang keliru. Jadi apa intinya dari filsafat itu sendiri? Yaitu filsafat memperkenalkan konsep bahwa setiap peneliti manajemen, sadar atau tidak, memiliki posisi filosofis yang mendasari penelitian mereka. Menjelaskan pentingnya filsafat dalam penelitian manajemen. Memberikan gambaran umum tentang fondasi filosofis dalam teori manajemen. Lalu mengapa peneliti manajemen perlu mempelajari filsafat? Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah posisi filosofis dalam penelitian. Setiap penelitian manajemen, baik secara eksplisit maupun implisit, didasarkan pada asumsi filosofis tertentu. Misalnya, penggunaan metrik seperti ROI, Return of Investment, atau skala Likert dalam analisis statistik dan consumer behavior. Salah satunya, hal ini mencerminkan pandangan filosofis tertentu tentang realitas dan pengetahuan. Yang kedua adalah transparansi dan kritik. Dengan mengartikulasikan posisi filosofis, peneliti dapat membuat penelitian mereka lebih mudah dipahami, diperluas, dikritik, dan dibantah oleh peneliti lain. Yang ketiga, pemahaman yang lebih mendalam tentang organisasi. Filsafat membantu kita memahami organisasi dalam konteks yang lebih luas, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Jadi pada intinya adalah posisi filosofis mempengaruhi penelitian manajemen, misalnya ketika peneliti menggunakan ROI sebagai proksi untuk kinerja organisasi. Mereka mengasumsikan bahwa ROI adalah ukuran yang valid untuk kinerja. Lalu adanya perilaku konsumen sebagai pemahaman tentang perilaku konsumen sampai kepada bagian subkultur. Hal ini adalah sebuah asumsi. Dan ini perlu dipertanyakan dan dijelaskan secara filosofis. Selain itu, filsafat membantu peneliti untuk lebih transparan tentang asumsi-asumsi yang mendasari penelitian mereka, sehingga memungkinkan kritik dan perdebatan yang produktif. Lalu, bagaimana cara mendefinisikan filsafat itu? Ada 3. Yang pertama adalah filsafat adalah penyelidikan terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, bahasa, moral, dan etika. Yang kedua, filsafat tidak hanya tentang mengidentifikasi sifat sesuatu, tetapi juga tentang memeriksa bagaimana dunia diatur. Yang ketiga, hubungan erat antara filsafat dan teori sosial. Filsafat tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial, politik, konflik, dan perubahan. Jadi, filsafat tidak memiliki definisi yang tepat atau tetap. Jadi, penulis ini menekankan bahwa definisi filsafat adalah proses yang terus berlangsung dan juga terbuka. Dalam konteksnya manajemen, filsafat membantu kita memahami asumsi-asumsi yang mendasari
teori dan praktik organisasi. Misalnya, ketika kita mempertanyakan apakah kinerja perusahaan adalah konstruk yang objektif atau subjektif. Nah, ini kita sedang melakukan penyelidikan filosofis. Lalu selanjutnya ada fondasi filsafat manajemen. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ontologi, epistemologi, metodologi, dan juga etika. Apa sih ontologi ilmu itu? Ontologi ilmu ini berkaitan dengan sifat realistis. Apakah realistis itu objektif atau subjektif? Apakah konstruk seperti kinerja perusahaan ada secara independen dari penelitian? Lalu dapatkah kita menganggap para peneliti hanya menyoroti apa yang sudah ada, atau apakah orang-orang menciptakan sesuatu saat mereka melakukannya? Nah, di sini saya mengambil contoh ontologi dalam institusi pendidikan dengan 3 pertanyaan, yaitu membahas hakikat kebenaran, yang kedua menelaah sifat keberlanjutan, yang ketiga menganalisis transformasi. Mari kita bedah. Yang pertama, bagaimana perguruan tinggi itu muncul? Perguruan tinggi ada karena kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing kerja. Yang kedua, bagaimana perguruan tinggi itu dipertahankan? Perguruan tinggi mempertahankan keberadaannya melalui akreditasi, kurikulum berbasis industri, dan inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana perguruan tinggi bertransformasi? Perguruan tinggi beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan global seperti penggunaan e-learning dan program berbasis industri lainnya. Adapun saya mengambil ontologi dari perspektif fenomenologis, jadi ontologi membahas hakikat keberadaan sesuatu termasuk bagaimana pengalaman manusia terhadap suatu objek yang muncul dan juga berkembang. Di sini saya mengambil 2 tokoh yang bernama Edmund Husserl. Beliau mengatakan bahwa seorang individu melihat sepatu mereka terkenal dan langsung merasa tertarik. Nah, ketertarikan ini bukan sekedar impuls psikologis, tetapi pengalaman subjektif yang terkait dengan makna sosial, gaya hidup, dan identitas diri. Sepatu bukan hanya objek fisik, tapi memiliki esensi dalam kesadaran individu. Lalu tokoh Martin Heidegger menyatakan manusia itu adalah desain, selalu berada di dunia dengan keterhubungan terhadap objek. Saat seseorang tertarik pada sebuah mobil, itu bukan hanya karena spesifikasinya, tetapi karena mobil tersebut memiliki makna eksistensialnya, misalnya sebagai simbol status atau kebebasan. Selanjutnya pada epistemologi. Jadi epistemologi itu adalah teori pengetahuan. Intinya dari epistemologi ini adalah dengan sifat pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui sesuatu, apa yang dianggap sebagai pengetahuan dalam pengertian manajemen. Contohnya saya ambil kepemimpinan efektif. Dalam ontologi, apa itu kepemimpinan efektif? Apakah kepemimpinan itu berdasarkan gaya kepemimpinan individu atau lebih kepada struktur organisasi? Dalam epistemologinya, bagaimana kita mengukur efektivitas kepemimpinan? Apakah kita menggunakan data kinerja perusahaan? Apakah kita menilai dari kepuasan karyawan? Ataukah dari jumlah inovasi yang dihasilkan? Selanjutnya pada metodologi. Metodologi berkaitan dengan cara penelitian yang dilakukan. Metodologi mencerminkan asumsi ontologis dan epistemologis si peneliti. Saya ambil kepemimpinan lagi. Di bidang manajemen organisasi, metodologi yang digunakan juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam epistemologi. Misalnya, penelitian tentang kepemimpinan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas gaya kepemimpinan tertentu berdasarkan kinerja perusahaan, atau menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan membentuk budaya organisasi melalui interaksi sosial. Yang terakhir pada etika.
Dalam etika, berkaitan dengan posisi moral yang diambil oleh peneliti dan aktor organisasi, etika tidak hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang memastikan bahwa penelitian tidak digunakan untuk melindungi yang kuat dan dengan mengorbankan yang lemah. Ambil contoh, etika dalam penelitian kepemimpinan menjadi aspek yang penting, tidak hanya membahas kepatuhan terhadap aturan penelitian, tetapi juga bagaimana pemahaman tentang kepemimpinan efektif dibentuk berdasarkan ontologi dan epistemologi yang digunakan oleh peneliti. Di penelitian tentang kepemimpinan efektif ini tidak dapat dilepas dari aspek etika, karena cara kepemimpinan diukur dan dipahami sangat bergantung pada ontologi dan epistemologi yang digunakan. Jika penelitian hanya berfokus pada metrik kinerja organisasi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kesejahteraan pekerja, maka hasilnya dapat bias dan tidak mencerminkan kepemimpinan yang benar-benar etis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian kepemimpinan harus lebih inklusif dengan mempertimbangkan perspektif karyawan, struktur organisasi, dan implikasi sosial yang lebih luas. Jadi penulis ini menjelaskan bahwa keempat elemen ini saling terkait. Misalnya, jika seorang peneliti percaya bahwa realitas adalah objektif, ontologi, maka mereka mungkin akan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur fenomena metodologi. Sebaliknya, jika mereka percaya bahwa realitas adalah konstruksi sosial, mereka mungkin akan menggunakan metode kualitatif seperti etnografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pandangan dunia filosofis dalam penelitian, di mana pengelompokan sangat penting dalam penelitian filosofis. Pengelompokan ini berlandaskan pada berbagai asumsi filosofis yang telah dijelaskan oleh teman saya, meliputi ontologi, epistemologi, metodologi, dan ethics yang saling berhubungan dan mencerminkan pandangan atau paradigma secara keseluruhan, di mana asumsi ini dapat diklasifikasikan menjadi positivisme, realisme, kemudian kritikal realisme, konstruktivisme, yang semuanya nanti akan terkait dengan posisi ontologis dan epistemologis peneliti. Selain itu ada juga pragmatisme dan political perspective yang ditambahkan sebagai salah satu dimensi yang penting. Pertama, kita mulai dari positivisme, di mana positivisme ini berfokus pada hal-hal yang dapat diukur dan diamati secara empiris. Peneliti positivisme ini biasanya mencoba mengurangi fenomena yang kompleks menjadi model matematis atau statistik. Untuk positivisme ini berfokus pada penelitian observabilitas dan pengukuran. Salah satu contoh dari buku dari artikel ini yaitu penelitian dari Frederick Taylor tentang manajemen ilmiah. Kemudian prinsip-prinsip positivisme ini juga digunakan dalam penelitian teknologi produksi, sistem informasi, serta keuangan hingga perilaku di tempat kerja. Untuk kelemahan dari positivisme ini sering dianggap tidak mampu menangani hal-hal yang tidak dapat diobservasi. Kemudian yang kedua ada realisme, di mana realisme ini mengakui bahwa ada realitas di luar sana yang independen dari pengamatan kita, tetapi kita hanya bisa memahami realitas itu melalui proksi atau yang disebut dengan indikator. Di mana realisme ini berfokus pada representasi fenomena yang tidak dapat diobservasi melalui proksi atau indikator. Contoh di sini yaitu teori biaya transaksi dan teori agensi. Kemudian teori echelon atas atau upper echelon theory menggunakan variabel demografis seperti usia, pengalaman, dan pendapatan. Hal ini digunakan untuk memprediksi perilaku pemimpin yang strategis, di mana perspektif realisme mendominasi ilmu sosial, kemudian ilmu sosiologi, ekonomi, serta ilmu politik.
Kelemahan di realisme ini yaitu seringkali mengabaikan aspek sosial dan politik yang membentuk realitas organisasi. Salah satu contoh, identitas organisasi sering dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah, padahal sebenarnya identitas tersebut bisa dibentuk oleh kekuatan sosial maupun kekuatan politik. Kemudian yang ketiga ada realisme kritis. Realisme kritis ini lebih menyoroti pada pentingnya membedakan antara korelasi dan kausalitas, serta menekankan perlunya replikasi dalam penelitian agar temuannya dapat digeneralisasikan. Realisme kritis ini menekankan pada kontingensi dan kekuatan eksternal yang mempengaruhi fenomena. Salah satu contohnya adalah penelitian tentang teori agensi yang menantang generalisasi sebelumnya. Realisme kritis ini biasanya diterapkan dalam ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, serta studi organisasi. Kelemahannya yaitu realisme kritis ini masih mempertahankan keyakinan bahwa realitas tersebut bersifat independen dari pikiran. Kemudian yang keempat ada konstruktivisme. Konstruktivisme berpendapat bahwa realitas tidak ada secara independen, tetapi dibangun melalui interaksi sosial dan interpretasi manusia, di mana konstruktivisme ini berfokus pada bagaimana pengetahuan dan realitas dibangun melalui interaksi sosial. Salah satu contohnya penelitian tentang manajemen krisis yang menunjukkan bahwa krisis seringkali bukan hasil dari lingkungan eksternal, tetapi dari bagaimana para pelaku organisasi mendefinisikan suatu peristiwa sebagai krisis. Konstruktivisme ini biasa diterapkan sebagai metodologi dalam studi ilmu alam maupun studi ilmu sosial. Kelemahan konstruktivisme sering dianggap selalu subjektif dan sulit diukur, sehingga kurang diterima dalam penelitian yang mengutamakan objektivitas. Kemudian yang kelima ada pragmatisme, di mana pragmatisme ini menekankan pada pengalaman manusia, baik individu maupun kolektif, sebagai faktor menentu dalam tindakan. Pragmatis lebih mengutamakan kegunaan dan penerapan teori daripada kebenaran teori tersebut. Pragmatisme berfokus pada kegunaan dan aplikasi praktis dari teori. Contohnya yaitu pendekatan pragmatis dalam manajemen pengetahuan. Untuk kelemahannya sendiri, pragmatisme dianggap mengabaikan kebenaran absolut demi kepraktisan. Untuk pembahasannya, penulis di sini memberikan contoh bagaimana masing-masing pandangan filosofis ini mempengaruhi penelitian manajemen. Misalnya, positivisme mendominasi penelitian manajemen selama abad ke-20, namun kemudian dikritik karena mengabaikan aspek-aspek kualitatif dan subjektif dari organisasi. Realisme kritis dan konstruktivisme muncul sebagai alternatif yang digunakan untuk menekankan pada konteks sosial dan kekuatan yang membentuk realitas organisasi. Kemudian dimensi yang terakhir atau dimensi yang keenam yaitu dimensi politik dalam filsafat, di mana penulis menekankan bahwa filsafat tidak bisa dipisahkan dari politik. Misalnya, ketika perusahaan multinasional mencoba memprivatisasi properti publik, peneliti perlu mengembangkan filsafat alternatif yang menentang praktik tersebut. Filsafat juga membantu kita mempertanyakan penelitian yang mungkin menyembunyikan ideologi di balik klaim normatif. Kemudian di bagian berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan teori organisasi, di mana bidang studi organisasi telah mengembangkan banyak teori untuk menggambarkan, memprediksi, dan mengevaluasi tindakan organisasi serta tindakan para pelakunya. Setiap teori dan klaim pengetahuan ini dipengaruhi oleh berbagai asumsi filosofis dan posisi politik yang memiliki nilai masing-masing. Di mana di antara ada 3 di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu positivisme, kemudian yang kedua nanti ada realisme, yang ketiga ada konstruktivisme. Untuk positivisme dalam manajemen strategis, pendekatan positivisme ini dalam pendekatan strategis adalah dengan mengambil elemen yang dapat diukur dan membangun konstruk kompleks dari input sederhana.
penelitian berbasis bukti dalam manajemen secara implisit bersifat positivisme. Kemudian dalam manajemen strategis, para teoretikus lebih melihat nilai akademis manajemen dan memvalidasi tindakan kesuksesan dari seorang manajer, bukan memberikan panduan untuk tindakan organisasi. Untuk kelemahannya, ketika mencoba menjelaskan tindakan manusia dalam perusahaan, positivisme ini tidak mampu menganalisis elemen-elemen yang tidak terukur, jadi hanya bisa dapat diukur saja. Kemudian yang kedua yaitu realisme dalam manajemen strategis. Dalam penelitian strategi, mempertahankan realisme ontologis, di mana keberadaan fenomena dianggap sebagai hal yang sudah pasti. Banyak teori realistis dalam manajemen strategis mengasumsikan adanya identitas organisasi yang jelas dan melihat organisasi sebagai entitas yang efisien dan terfokus pada potensi maksimal. Kelemahannya, meskipun realisme dalam manajemen strategis ini membantu banyak menjelaskan berbagai aspek penelitian strategi, namun penerapannya cenderung kaku dan dapat mengaburkan banyak aspek strategi dengan mengabaikan akses aspek sosial yang dibangun. Kemudian yang ketiga dan terakhir yaitu konstruktivisme dalam manajemen strategis, di mana konstruktivisme dalam penelitian strategi ini biasanya dilakukan dalam penelitian manajemen krisis. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa krisis seringkali diciptakan oleh organisasi yang memilih untuk mendefinisikan peristiwa tertentu sebagai momen yang krisis, di mana konstruktivisme juga terlihat dalam studi DOS tentang evolusi kerjasama dan aliansi strategi, di mana penamaan kesepakatan antara perusahaan sebagai kerjasama menciptakan suasana kepercayaan yang lebih besar. Namun, kelemahan dalam konstruktivisme dalam strategi jarang dibahas karena para akademisi strategi khawatir bahwa pendekatan ini dinilai kurang ilmiah. Kesimpulan dari artikel ini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu setiap peneliti organisasi, meskipun secara eksplisit memikirkan filosofi, sebenarnya mereka adalah seorang filsuf. Poin kedua, posisi filosofis didasarkan pada berbagai pendekatan, baik terkait ontologi, epistemologi, metodologi, etika, dan posisi politik. Orientasi seseorang dapat dikategorikan sebagai positivisme, realisme, kritis realisme, konstruktivisme dengan pertimbangan pragmatis serta peran politik. Poin yang terakhir yaitu teori manajemen berada dalam spektrum posisi politik yang sama yang memperkaya dan menambah relevansi mereka dalam dunia perusahaan serta organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.